Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada pertemuan kali ini kembali lagi bersama saya Amelira Harisnasution, dan untuk pertemuan kali ini juga kita akan membahas mengenai topik kita yang selanjutnya, yaitu mengenai keselamatan kerja dan kesehatan karyawan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik mampu memahami dan menjelaskan kembali mengenai keselamatan kerja dan kesehatan karyawan. Dan ini adalah part-part kecil yang akan kita bahas mengenai topik kita kali ini. Kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan adalah faktor penting kehidupan karyawan sehingga diperlukan perhatian serius dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan sebagai suatu upaya menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik itu jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Nah, hasil karya dan budaya menuju manusia makmur dan sejahtera. Dan sementara itu, pengertian secara keilmuan, kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik itu jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi akan adanya peningkatan intensitas kerja yang tentu saja mengakibatkan pula adanya resiko kecelakaan di lingkungan pekerjaan. Hal ini juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis kecelakaannya. Dalam kajian manajemen sumber daya manusia internasional, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dikenal dengan istilah Occupational Safety and Health atau OSH, dan pencatatan dan administrasinya dikenal dengan Occupational Safety and Health Administration atau OSH. Dan keamanan itu sendiri atau keamanan kerja itu diartikan sebagai sebuah perlindungan atas karyawan dari cedera yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Sedangkan kesehatan atau health itu sendiri adalah kebebasan karyawan dari sakit fisik dan emosional. Nah, kita masuk ke komitmen manajemen. Jadi karena mengingat tingginya angka K3 khususnya di Indonesia, maka diperlukan komitmen manajemen yang kuat. Nah, oleh karena itu, karena diperlukannya komitmen manajemen untuk menekan kecelakaan kerja, khususnya yang berakibat kematian karyawan, makanya pemenuhan K3 oleh manajemen tentu saja akan menunjang kegiatan bisnis dan meningkatkan citra perusahaan. Dalam hal ini adalah berupa peningkatan produktivitas karyawan dan menunjang diterimanya suatu produk di pasaran. Dan ini adalah penyebab kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tersebut kan bisa terjadi karena tindakan yang salah atau kondisi yang tidak aman. Nah, kecerobohan dan kelalaian sebagai penyebab utama kecelakaan kerja. Di antara kondisi yang menyebabkan kecelakaan kerja itu bisa misalnya karena pencahayaan yang kurang memadai, ventilasi udara yang tidak aman sehingga memudahkan masuknya debu dan gas berbahaya, atau karena tata letak yang mengancam keselamatan di mana mesin dan peralatan berbahaya ditempatkan dekat pekerja, kemudian perlindungan mesin yang tidak sesuai dan sebanding, kemudian peralatan yang rusak, dan yang terakhir yaitu peralatan perlindungan yang tidak mencukupi, misalnya karena kurangnya helm atau kacamata atau anti ultraviolet dan gudang yang kurang baik. Nah, di antara tindakan yang kurang aman salah satunya diklasifikasikan seperti latihan sebagai kegagalan menggunakan peralatan keselamatan atau mengoperasikan mesin tanpa perlindungan, atau juga misalnya mengoperasikan mesin tanpa izin atasan, atau memacu mesin dengan kecepatan penuh, atau menambah daya dan lain-lainnya. Dan dari hasil analisis, kebanyakan kecelakaan biasanya bisa terjadi karena lalai ataupun kondisi kerja yang kurang aman tersebut. Keselamatan dapat dilaksanakan sedini mungkin, tetapi untuk keefektifan maksimum pekerja harus dilatih dan menggunakan peralatan kesehatan dan keselamatan pekerjaan. Nah, berdasarkan pada konsepsi sebab kecelakaan
Maka ditinjau dari sudut keselamatan kerja, unsur-unsur penyebab kecelakaan kerja mencakup 5M. Yang pertama itu adalah manusia, kemudian manajemen, kemudian material, dan yang keempat adalah mesin, dan yang kelima adalah medan atau tempat kerja atau lingkungan kerja. Nah, semua unsur yang kita bahas tadi itu saling berhubungan dan membentuk suatu sistem tersendiri. Nah, ketimpangan pada salah satu atau lebih unsur tersebut akan menimbulkan kecelakaan atau kerugian. Nah, berikut ini adalah contoh bentuk-bentuk ketimpangan pada unsur 5M tadi. Misalnya untuk manusia, ini bisa terjadi karena tidak adanya unsur keharmonisan antar tenaga kerja ataupun dengan pimpinan, atau kurangnya pengetahuan atau keterampilan, atau karena ketidaknyamanan fisik atau mental, atau kurangnya motivasi. Nah, misalnya kalau manajemen, kurangnya pengawasan kah, atau struktur organisasi yang tidak jelas dan kurang tepat kah, kesalahan prosedur operasi kah, atau kesalahan pembinaan atau pekerja. Kemudian misalnya terkait dengan material, misalnya adanya bahan beracun atau mudah terbakar, atau adanya bahan yang mengandung korosif. Dan misalnya untuk mesin, cacat sewaktu proses pembuatan kah, kerusakan karena pengolahan kah, atau kesalahan perencanaan. Misalnya yang terakhir nih tentang medannya, misalnya penerangannya tidak tepat, bisa jadi karena terlalu terang sehingga silau, atau terlalu gelap sehingga remang gitu ya, dan aliran udara atau ventilasi yang buruk. Nah, sebenarnya terdapat standar dalam mengevaluasi program keselamatan kerja, yaitu yang disebut dengan tingkat keseringan cedera atau injury frequency rate. Biasanya rumusnya adalah jumlah kecelakaan kerja dikali dengan 200.000 dibagi dengan jumlah jam kerja. 200.000 ini adalah 100 karyawan tetap kali 40 jam kerja seminggu kali 50 minggu setahun. Itu sebagai contoh misalnya ya adik-adik, tapi kita tidak masuk ke perhitungannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih usaha yang dapat dilakukan agar para buruh tetap produktif dan mendapatkan jaminan perlindungan dari keselamatan kerja tersebut? Nah, karena kan kita tahu bahwa para pekerja akan tertekan dalam pekerjaan apabila waktu yang disediakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan pekerjaan terbatas. Dan kita juga tahu bahwa manusia dan beban kerja serta faktor-faktor dalam lingkungan kerja itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang disebut dengan roda keseimbangan dinamis. Nah, yang dapat dilakukan adalah yang pertama kali adalah pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja atau bagi calon pekerjanya untuk mengetahui apakah calon pekerja tersebut serasi dengan pekerjaan yang barunya, baik secara fisik maupun mental. Yang kedua, itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan berkala atau ulangan, yaitu untuk mengevaluasi apakah faktor-faktor penyebab itu telah menimbulkan gangguan pada pekerja. Yang ketiga, itu bisa terkait dengan pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan kepada para buruh secara kontinu agar mereka tetap waspada dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, yang keempat, misalnya bisa juga dengan melakukan pemberian informasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku di tempat kerja sebelum mereka memulai tugasnya. Ini tujuannya agar mereka mentaatinya. Dan yang kelima, itu bisa dengan penggunaan pakaian pelindung atau juga bisa dengan melakukan isolasi terhadap operasi atau proses yang membahayakan, misalnya proses pencampuran bahan kimia berbahaya dan pengoperasian mesin yang sangat bising. Nah, selanjutnya bisa dilakukan pengaturan ventilasi setempat atau lokal agar bahan-bahan atau gas sisa dapat diisap dan dialirkan keluar. Atau juga dengan substansi bahan yang lebih berbahaya dengan bahan yang kurang berbahaya atau tidak berbahaya sama sekali. Atau juga misalnya pengadaan ventilasi umum untuk mengalirkan udara ke dalam ruang kerja sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ergonomis atau ergonomics. Nah, ini terkait dengan pendekatan yang mempertemukan masalah kesehatan dengan terkilir, yang itu salah satu otot pada saat bekerja dengan peningkatan kinerja. Karena itu pendekatan ini ditarik sampai pada proses desain tempat kerja dan peralatan kerja untuk mendukung pergerakan karyawan sewaktu bekerja. Jadi ini juga menjadi pertimbangan. Nah, terdapat beberapa saran yang dapat mengurangi cedera dan kebosanan kerja. Beberapa saran untuk pekerjaan dengan bantuan komputer meja yang dirancang secara ergonomis adalah sebagai berikut. Misalnya, sesuaikan ketinggian kursi sehingga siku setinggi komputer,
atau sesuaikan penopang belakang kursi sehingga mampu mendukung punggung. Kemudian atur kemiringan kursi dengan posisi badan yang sesuai dengan komputer. Kemudian gunakan penangga kaki agar kaki tidak menggantung. Kemudian menempatkan monitor komputer di bawah sudut pandang mata. Kemudian mengusahakan posisi pergelangan tangan lurus dan sejajar dengan komputer. Kemudian meletakkan mouse pada posisi yang nyaman untuk digunakan bila perlu. Gunakan mousepadnya. Kemudian sesuaikan tingkat terang dan kontras dari monitor agar nyaman, dan tentu saja bersihkan monitor secara berkala. Nah, dikatakan ergonomis bila tombol on atau off batu mesin dengan model dapat dijangkau oleh operator, atau ketinggian dan kemudahan untuk memencet tombol, itu bila kursi dapat diduduki sesuai dengan postur tubuh karyawan sehingga dapat menghindarkan diri dari terkilir atau kepengatan. Nah, ini misalnya kalau seandainya menggunakan komputer dan kita mencoba merancang secara ergonomis ya adik-adik. Nah, kemudian ada lagi yang namanya stres kerja. Jadi stres kerja itu adalah reaksi badan yang tidak menentu akibat suatu aksi. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan stres kerja adalah yang pertama bisa karena beban kerja yang meningkat, bisa karena teror dari teman sekerja atau atasan dan juga bawahan, bisa karena skandal dalam perusahaan, bisa juga karena kondisi ekonomi. Nah, stres yang tidak bisa dikontrol itu pasti akan mengakibatkan kondisi yang tidak kondusif bagi karyawan. Tentu saja ini berakibat pada menurunnya kinerja dan produktivitas kerja. Misalnya meningkatkan absensi karyawan, pemanggilan karyawan dari tugas-tugas khusus atau di luar tugas rutinnya, kemudian sakit yang terus menerus gitu ya, dan stres juga menyebabkan sakit. Nah, itu menyebabkan menghasilkan stres, dan perusahaan sepatutnya mengharuskan karyawan untuk mengambil jatah cuti tahunan untuk digunakan berlibur dengan keluarga agar mendapatkan kesegaran kerja kembali atau refreshing. Nah, perusahaan agar senantiasa menganjurkan kepada karyawan untuk mengambil jatah cutinya. Nah, meskipun demikian, terdapat beberapa pekerjaan yang berkategori sebagai pekerjaan yang syarat dengan stres. Oleh karena itu, seorang karyawan atau calon karyawan sepatutnya memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan kapabilitasnya. Bila dirinya tergolong orang yang tidak nyaman dengan tingkat stres yang tinggi, maka disarankan untuk menghindari pekerjaan tersebut. Nah, kalau menurut Mondi tahun 2014, ada beberapa kemungkinan pekerjaan yang memiliki tingkat stres yang tinggi, misalnya sekretaris, inspektur atau pengawas, teknisi laboratorium klinik, manajer kantor, penyelia, pelayan, operator mesin, pemilik peternakan, penambang, dan tukang cat misalnya. Nah, berbagai macam cara sebenarnya bisa dilakukan untuk mengatasi stres, termasuk anjuran untuk lebih banyak meluangkan waktu untuk tidur, atau misalnya dengan meditasi atau bersemedi. Nah, termasuk juga mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai, atau juga misalnya meminta konsultasi dengan psikolog, atau juga misalnya membuat perencanaan atau desain pekerjaan yang dilakukan setiap hari dengan rapi. Nah, ada beberapa pakar yang menemukan beberapa cara untuk mengatasi dampak stres. Ini menurut si Nick Swanger 1999. Yang pertama misalnya bangun hubungan saling membantu atau memberi dan kerjasama sesama karyawan. Kemudian jangan mengambil melebihi hak, kemudian bangun hubungan saling dukung dan efektif, kemudian negosiasikan dengan atasan tentang tenggat dan target yang realistis, kemudian pelajari sebanyak mungkin tentang kegiatan yang akan datang dan persiapkan diri untuk mengambil peluang tersebut, dan kemudian sediakan waktu yang cukup setiap hari untuk pelepasan dan relaksasi sehingga bisa santai. Kemudian bisa juga dengan melakukan mengambil waktu untuk jalan-jalan misalnya di sekitar kantor, atau misalnya cari jalan untuk mengurangi suara berisik atau gaduh, atau misalnya mengurangi hal-hal sepele dalam pekerjaan, misalnya mendelegasikan kepada orang lain sebisa mungkin, kemudian mengurangi interupsi, kemudian buat daftar kecemasan yang konstruktif termasuk solusinya, atau buat tidur yang cukup dan berkualitas. Ini adalah cara untuk mengatasi dampak stres.
Selain stres, ada juga yang namanya kejenuhan kerja. Jadi ini adalah fenomena yang sering diasosiasikan dengan stres kerja. Nah, penurunan total dari sumber daya fisik dan mental yang diakibatkan oleh perjuangan yang berlebihan untuk memperoleh sesuatu tujuan dalam pekerjaan tetapi tidak tercapai, inilah yang disebut dengan kejenuhan kerja. Nah, kejenuhan ini terbentuk secara bertahap yang diwujudkan dalam sikap mudah tersinggung dia, mudah marah dia, atau mudah putus asa, atau mudah lelah, atau sinisme, atau juga karena penjeratan, rasa penjeratan, atau karena kebencian. Nah, ini bentuk-bentuk kejenuhan kerja adik-adik. Nah, dengan mengenal pasti bentuk-bentuk kejenuhan kerja pada karyawan, tentu saja sebagai orang manajemen ataupun sebagai pimpinan bisa mengatasi masalah kejenuhan kerja tersebut. Nah, majikan bisa atau pimpinan bisa memantau karyawan yang berpotensi mendapat tekanan kerja tinggi dengan cara-cara sebagai berikut, misalnya perbarui atau modifikasi pola kerja atau SOP-nya boleh ada dimodifikasi sepanjang tidak menghilangkan esensi. Kemudian menjauhlah dari hal-hal rutin, kemudian menilai kembali tujuan yang benar dan bernilai, kemudian memikirkan kembali pekerjaan Anda, apakah Anda puas dengan hasil kerja Anda. Nah, ini cara-cara yang bisa dilakukan. Nah, untuk hal ini adik-adik tentu saja perlu kerjasama antara orang manajemen dengan pekerja. Oleh karena itu, perlulah pantauan karyawan yang mungkin saja berpotensi mendapat tekanan kerja tinggi agar tidak menjadi stres nanti di akhir. Ya, karena dia sudah jenuh, ada yang jenuh duluan ya adik-adik. Nah, sekian saja untuk topik kita kali ini. Bagi adik-adik yang ingin membahas topik ini lebih dalam, boleh membuka buku Sentot Imam Wahyono. Nah, sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam, tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.